teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Sinambela. Saya dari SMK Savarius Palembang. Nah, di sini nanti saya akan memaparkan tentang apa itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dan bagaimana juga untuk mengikuti pengisiannya ya. Oke teman-teman semuanya, silakan nanti diikuti yang saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, silakan dibuka dulu ya, diklik di ini di Google-nya itu buat pencarian, karena saya sudah copy paste tadi, maka saya akan buat sini http program guru belajar ya, SIMKB-nya ya. Oke, terus masuk, silakan masukkan ID-nya, passwordnya, silakan. Nanti kamu akan teman-teman akan melihat ini Francisca Sinambela ada kan. Terus silakan klik bawah ada asesmen kompetensi minimum. Oke, selengkapnya. Nah, ini karena saya sudah mau hampir finish selesai ya. Ini tinggal pengesahan AKM ya. Teman-teman selamat mencoba ya. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang yang saya ketahui tentang asesmen. Asesmen adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui ataupun memahami kemampuan peserta didik. Nah, dalam pencapaian pembelajaran ini, hasil belajar maksudnya adalah fakta-fakta yang diketahui tentang performance ataupun tentang unjuk kerja peserta didik yang untuk mendapatkan fakta ini dilakukan dengan intervensi, terus dilakukan dengan analisis dan disimpulkan nantinya untuk mengetahui seberapa kecakapan ataupun kompetensi yang sudah dipahami oleh peserta didik. Nah, asesmen ini merupakan hal ataupun kegiatan yang dilakukan bukan untuk menilai hasil belajar anak sebagai penentu kelulusan, tetapi kalau kelulusan itu masih tetap dari nilai belajar di sekolah, tapi asesmen ini dipakai untuk anak ini bisa belajar sesuai dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari ya. Tujuan dari asesmen itu adalah yang pertama untuk menyaring dan mengidentifikasi anak. Yang kedua untuk membantu menempatkan di mana anak. Terus yang ketiga untuk memonitor individualis seorang peserta didik. Yang keempat untuk mengevaluasi keaktifan program. Terus yang kelima untuk mengetahui anak secara lebih ataupun kemajuan anak secara individu ataupun secara perorangan. Tujuan dari asesmen ini juga adalah untuk menelusuri ataupun melacak proses belajar peserta didik. Terus yang kedua untuk mengecek pencapaian kemampuan yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Terus yang ketiga untuk tujuan dari asesmen itu juga adalah untuk mengevaluasi, mengetahui kesalahan-kesalahan seperti apa untuk meningkatkan proses pembelajaran yang berikutnya kembali. Terus asesmen ini juga untuk menyimpulkan sudah bagaimana ketercapaian peserta didik. Nah, itu ya. Nah, yang menjadi ruang untuk asesmen ini kan untuk mencari ataupun untuk memberikan yang kembali untuk peserta didik, memberikan bagaimana pendidikan ini, pembelajaran ini tidak lagi hanya berfokuskan tentang pembelajaran pengetahuan, tetapi juga harus berkaitan dengan yang pertama itu ruang lingkupnya, terus motorik, yang ketiga kognitifnya, terus yang keempat emosinya, emosi anak ya. Terus yang berikutnya lagi adalah perilaku adaptif, dan yang keenam adalah bahasa. Jadi dalam asesmen ini nanti akan digabungkan supaya anak didik itu mengetahui bagaimana untuk menempatkan kemampuan belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik mampu menerapkan apa yang sudah diterimanya, apa yang sudah dipelajarinya dalam kehidupannya sehari-hari.
itu klik aja nanti akan ada pemberitahuan mulainya tanggal kapan dan sampai kapan. Jadi nanti selama waktu itu ibu harus sudah mengerjakannya. Terus sudah waktu yang ditentukan ibu juga masuk lagi ke dalam, terus ada beberapa lagi soal yang akan ibu kerjakannya. Oke, boleh ini untuk kerjakannya nanti tidak harus hari itu aja, tapi boleh selama waktu yang ditentukan selama seminggu. Oke ya, oke Bu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya ya. Selamat untuk melaksanakan kegiatan AKM-nya.